Proses identifikasi dua korban erupsi Gunung Dukono yang diduga warga negara Singapura masih berlangsung di RSUD Tobelo, Halmahera Utara. Tim DVI Polda Maluku Utara melakukan pencocokan data forensik untuk memastikan identitas kedua korban. Proses identifikasi dilakukan di RSUD Tobelo, Halmahera Utara menggunakan serpihan tulang yang dievakuasi tim SAR hari kemarin. Petugas akan mencocokkan data rahang dan gigi korban dengan rekam medis yang didatangkan dari Singapura. PJS Kapolda Maluku Utara menyebut kedua korban diduga tertimpa material vulkanik bersuhu tinggi akibat erupsi yang terjadi. Hasil identifikasi diperkirakan baru dapat diketahui setelah proses pencocokkan data forensik selesai dilakukan. Tim sedang bekerja, sambil juga kita akan nanti memproses untuk DNA-nya. Tadi kita sudah sepakati bersama Pak Bupati dengan yang mewakili pemerintah Singapura dari Singapore Embassy, di mana mereka juga menyampaikan bahwa nanti setelah semuanya menjadi terang dan jelas, maka nanti ada dari pihak keluarga yang akan menerima dari pihak tim medis yang ada di rumah sakit ini. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi korban letusan Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara. Dua warga negara Singapura yang menjadi korban terakhir dievakuasi di tengah aktivitas erupsi yang terus terjadi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua warga negara Singapura yang menjadi korban letusan Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus berjuang di tengah aktivitas gunung yang masih terus mengeluarkan letusan dengan interval 30 hingga 60 menit. Sebelumnya, satu korban meninggal dunia telah terlebih dulu dievakuasi pada Sabtu kemarin. Dengan berhasil dievakuasinya dua korban terakhir, maka seluruh korban dalam insiden ini telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Terhadap dua yang diduga jenazah dari WNA telah ditemukan dan tadi sudah dievakuasi langsung menuju ke rumah sakit untuk dilakukan identifikasi oleh DPI. Sebelumnya, tim SAR gabungan juga berhasil menyelamatkan 17 pendaki yang sempat terjebak saat Gunung Dukono erupsi pada Jumat lalu. Dari 17 pendaki tersebut, 7 orang merupakan warga negara Singapura, sementara 10 pendaki lainnya merupakan warga negara Indonesia. Seluruh pendaki yang selamat berhasil dievakuasi menuju lokasi aman untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tim DVI Polri dan petugas gabungan hingga kini masih melakukan identifikasi terhadap korban meninggal akibat erupsi Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara. Lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi kejadian? Kita telah terhubung langsung dengan jurnalis Kompas TV Agus Supriyanto di RSUD Tobelo. Agus, untuk saat ini bagaimana proses identifikasi terhadap dua warga negara Singapura yang menjadi korban dalam erupsi Gunung Dukono? Baik, Juno dan saudara, selamat siang. Kemarin pada pukul 17.45 kedua jenazah yang telah dievakuasi dari puncak Gunung Dukono telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo, dan pagi ini telah dilakukan proses identifikasi yang dilakukan oleh personel DVI Polda Maluku Utara sebanyak 6 orang dan dibantu oleh sejumlah dokter gigi dan spesialis terbaik di Maluku Utara yang dimiliki RSUD Tobelo. Prosedur forensik ilmiah ini perlu dilakukan untuk mengidentifikasi korban meninggal akibat bencana ini. Tim menyusun serpihan tulang, namun dalam hal ini tim juga mengatakan bahwa melakukan secara hati-hati karena serpihan tulang yang didapatkan ini termasuk cukup rapuh. Setelah dilakukan penyusunan, setelah didapatkan proses identifikasi melalui rahang yang diambil oleh tim SAR pada saat proses evakuasi. Kemudian dari dari rahang dan struktur gigi ini kemudian nantinya akan dicocokkan
melalui rekam medis yang dimiliki oleh salah satu korban bernama Sahin yang saat ini cetakan giginya masih dalam proses pengiriman dari Singapura. Olehnya itu untuk proses identifikasi ini hasilnya akan memakan waktu sekitar 2 minggu. Perlu diketahui juga kedua korban ini terkena lontaran material vulkanik berdiameter 2 meter berupa batu panas yang mencapai 700 derajat. Dari pengamatan di lapangan tadi dan hasil dari konfirmasi kepada TJ Kapolda Maluku Utara bahwa hingga saat ini baru keluarga Sahin yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Tobelo, Halmahera Utara, untuk itu melakukan kunjungan ke sini dalam rangka melihat langsung. Namun menurut Kapolda sendiri, keluarga dari Sahin ini belum berani atau belum memiliki kecukupan mental untuk datang ke rumah sakit untuk melihat secara langsung jenazah yang berupa serpihan-serpihan tulang yang telah diamankan. Menurut Stephen juga melalui saksi mata keterangan bahwa saat terjadinya erupsi, Timothy sendiri sebagai ketua tim dari pendakian ke puncak Gunung Dukono ini sempat lebih dahulu lari untuk menghindari dari erupsi itu sendiri. Namun Timothy akhirnya kembali untuk melakukan pertolongan kepada Sahin yang saat itu terjatuh. Dan menurut pengakuan saksi juga, Timothy sempat melakukan pertolongan dengan melakukan CPR. Namun naas saat melakukan pertolongan itu, akhirnya keduanya tertimpa batu. Perlu saya tambahkan juga bahwa pada hari ini juga untuk satu korban yang pertama ditemukan bernama Engel Krisela Pradita, tadi pagi telah diberangkatkan ke Manokwari. Setelah sebelumnya pada hari Minggu sekitar pukul 11 dari Tobelo diberangkatkan ke Kota Ternate dan sempat disemayamkan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Ternate. Dan akhirnya tadi pagi diberangkatkan ke Manokwari melalui transit di Kota Makassar dan mungkin akan diterbangkan kembali ke Manokwari pada dini hari nanti. Juno. Baik, hingga saat ini ada 17 orang yang selamat dan juga 3 menjadi korban akibat erupsi Gunung Dukono, dan ini merupakan proses evakuasi yang juga cukup berbahaya karena di tengah erupsi yang terus-menerus dari titik kawah Gunung Dukono di Halmahera Utara. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, Jones Kompas TV, Agus Suprianto dari RSUD Tobelo Halmahera Utara.